Haleluya, mari saudaraku sekalian lihat kepada orang yang duduk di sebelah ya kanan kirimu dan katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, hari ini kita memperingati Father's Day atau Hari Ayah, ya satu hari yang kita khususkan untuk memberi penghormatan kepada ayah kita. Amin saudaraku. Ya, jadi kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Ya, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, jadi kita perlu bangga kalau kita bisa memberi penghormatan kepada ya ayah kita. Nah, saudaraku sekalian, karena bertepatan dengan Hari Ayah, maka saya akan sampaikan khotbah yang berhubungan dengan seorang ayah. Ya, jadi saudaraku sekalian, bagi saudara yang menjadi anak atau menjadi istri, menjadi ibu, ya, bukan berarti ini firman Tuhan bukan untuk saudara, tapi biarlah saudara bisa membantu. Suami saudara bisa membantu, ya, ayah saudara itu benar-benar untuk bisa hidup atau berada di perannya yang sesungguhnya. Oke, jadi tema khotbah saya pagi hari ini adalah peran seorang ayah, ya, ayah Kristen. Kita mulai dengan firman Tuhan saudaraku sekalian, ya, Amsal pasal yang ke-22 ayat ke-6. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripadanya. Amin. Nah, saudaraku sekalian, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa mengatakan Happy Father's Day ke ayah kita, ya, atau ya ke orang lain ya yang dituakan. Nah, saudaraku sekalian, saat kita bertanya, ya kira-kira bagaimana rasanya menjadi seorang ayah? Ya, saudaraku sekalian yang belum menjadi ayah mungkin tidak tahu bagaimana menjadi seorang ayah. Ya, dan bagi yang telah menjadi ayah, ya, saya tidak tahu seberapa banyak dari Anda ingin bercita-cita menjadi seorang ayah yang sangat luar biasa. Kita mendengar slogan Super Dad, the best dad, ya, itu ada di mana-mana. Nah, saudaraku sekalian, bagi para ayah, ya, saya rindu, ya, Anda boleh belajar sesuatu pagi hari ini agar Anda benar-benar bisa maksimal ya menjalani hidup Anda sebagai seorang ayah. Dan saudaraku sekalian, perlu dimengerti, menjadi seorang ayah itu tanggung jawabnya besar. Ya, tanggung jawabnya besar. Ya, kenapa? Karena kehidupan kita sebagai seorang ayah itu membawa dampak yang begitu besar bagi generasi yang akan datang. Artinya dampak hidup kita sebagai seorang ayah itu sangat ya berpengaruh kepada anak-anak kita yang akan menjadi generasi kita yang berikutnya atau mendatang. Kenapa? Karena anak-anak itu akan belajar dari cara kita hidup dan mereka akan menjadi tipe orang tua seperti kita nantinya. Ya, mungkin saat ini anak saudara masih kecil, atau anak saudara remaja atau masih muda, atau anak saudara itu masih belum menikah. Tetapi saudaraku sekali, suatu hari nanti dia akan menjadi ya orang tua yang seperti Anda. Nah, saudaraku sekalian, menjadi seorang ayah muda atau tidak itu adalah tergantung ya bagaimana seorang ayah itu menjalani kehidupannya sebagai seorang ayah. Tetapi ketika seorang ayah itu mengerti, ya bukan bagaimana menjadi ayah, tapi ketika seorang ayah itu mengerti perannya sebagai seorang ayah, maka dia akan hidup dan menjadi seorang ayah yang tanda kutip ayah yang mudah menjadi ayah. Saudaraku sekalian, kenapa susah menjadi ayah? Karena kita tidak mengerti bagaimana peran kita sebagai seorang ayah. Hari ini kita mau belajar secara sederhana dan dengan cepat. Ada beberapa peran ayah orang Kristen, ayah Kristen
yang harus kita ketahui. Jadi bagi Anda yang sudah menjadi ayah atau belum menjadi ayah atau on the way menjadi ayah, ya calon ayah, ya saudaraku sekalian mari belajar bersama-sama. Oke? Ya, jadi ada 4 peran ayah yang penting untuk saudara mengerti. Ya, pertama adalah perannya sebagai suami dan orang tua, peran kedua adalah imam, peran ketiga adalah nabi, peran keempat adalah raja. Ya, jadi saudaraku sekalian kita akan belajar 4 peran ini pada hari ini, ya, dan saya mau saudara itu belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, kita akan lihat peran ayah yang pertama, saudaraku. Ya, ayah itu akan menjadi peran pertama adalah menjadi suami dan orang tua. Mari kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat ke-8. Kitab 1 Timotius pasal 5 ayat ke-8. Ya, firman Tuhan bilang begini, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudaraku sekalian, peran pertama ya dari seorang ayah adalah dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Ini peran seorang ayah menjadi suami dan orang tua. Ya, dia harus mencukupi kebutuhan dia punya keluarga. Saudaraku sekalian, kita lihat dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, ya, dari berbagai budaya, bangsa dan negara di seluruh dunia, kita menemukan ada mayoritas ya kesimpulan ya bahwa tugas seorang ayah itu adalah mencari nafkah untuk menafkahi, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ya, jadi mulai dari istri, dari anak-anaknya itu adalah tanggung jawab, itu adalah tugas seorang ayah. Jadi saudaraku sekalian, ini adalah satu ya kesimpulan yang sifatnya mayoritas dan saya percaya ini diakui oleh berbagai orang ya di berbagai zaman, di berbagai bangsa bahwa ayah mereka taunya tugasnya itu cari nafkah, cari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, saudaraku sekalian, kita perhatikan, kita coba tarik ke belakang sejak zaman purbakala. Saudaraku sekalian, kita menemukan bagaimana seorang ayah dia akan pergi untuk berburu, untuk mencari binatang, untuk mencari buruannya, dan kalau dia sudah dapat buruannya, maka dia akan bawa pulang ke rumahnya dan itu akan menjadi makanan bagi seisi keluarganya, saudaraku sekalian, ya. Dan juga ada ayah yang tugasnya kerja di ladang, saudaraku sekalian, dan ketika dia mengurus ladang hingga ladangnya dapat menghasilkan dan hasil panen itu akan dibawa pulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau menjadi makanan keluarganya. Dan kita melihat seiring berjalannya waktu, ya, berkembangnya zaman dari purbakala masuk ke zaman industri, saudaraku sekalian, ya, maka tugas seorang ayah kita melihat banyak daripada mereka kemudian kerja ya di pabrik, ya, bekerja sebagai buruh pabrik dan lain sebagainya. Dan saudaraku sekalian, perhatikan ya, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, ya, itu ya kita menemukan bahwa tugas seorang ayah itu mulai bergeser dari mengurus ladang ya kemudian menjadi bekerja di pabrik, saudaraku sekalian. Nah, tujuannya hanya satu, yaitu untuk menghasilkan uang, mendapatkan uang untuk menafkahi keluarganya. Dan perhatikan, hal ini terus berkembang, ya, terus berubah sampai dengan zaman sekarang. Dan kita menemukan bahwa zaman sekarang itu ada begitu banyak profesi pekerjaan yang dilakoni oleh seorang ayah. Ya, ada yang berdagang, ada yang buka toko, ada yang buka pabrik, ada yang buka perusahaan, ada yang sebagai karyawan dan lain sebagainya. Semua ya profesi dijalankan, semua pekerjaan dilakukan dengan satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan uang, untuk menafkahi keluarga. Jadi kita melihat bahwa hari ini ya mungkin bisa disimpulkan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Tugas seorang ayah atau peran seorang ayah itu adalah menafkahi keluarga, mencukupi kebutuhan keluarganya. Jadi kita melihat bahwa ini adalah hal yang sangat penting untuk dimengerti oleh seorang ayah, ya, dan saya percaya bahwa mungkin ya ini adalah sebuah sifat yang mungkin spontanitas
dalam untuk bertahan hidup sebagai makhluk sosial, saudaraku. Ya, ada banyak orang yang mungkin belum menikah, dia sudah bekerja, bahkan ada banyak orang yang belum menjadi ayah itu sudah mulai menafkahi keluarganya. Tetapi saudaraku sekalian, khusus Anda yang menjadi ayah, ini adalah peran yang umum ya, dan saya percaya kita semua sudah mengerti peran yang satu ini ya, bahwa setiap ayah itu bertugas untuk menafkahi keluarga, dan ini adalah sebuah peran yang tidak bisa disingkirkan. Ini ada sebuah peran nggak bisa dialihkan, saudaraku sekalian, ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, mungkin seperti mungkin seorang ayah tiba-tiba mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa bekerja dan lain sebagainya, itu berbeda. Tetapi peran utama seorang ayah adalah menafkahi keluarga. Nah, saudaraku sekalian, ini adalah peran yang sudah kita mengerti semua, dan saya tidak akan bahas terlalu banyak di peran ini ya, dan saya mengajak saudara untuk melihat peran berikutnya, yaitu peran imam ya. Jadi peran kedua seorang ayah adalah imam dalam keluarga. Saudaraku sekalian, mari kita lihat firman Tuhan Ibrani pasal yang ke-13 ayat ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan, ada satu tugas utama ya, peran imam ini bagi seorang ayah, yaitu dia harus bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan saudaraku sekalian, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa peran ayah itu bukan sekedar harus menafkahi keluarga, harus memberi makan keluarganya dengan materi-materi jasmani, tetapi tugas seorang ayah itu juga dia punya tanggung jawab menafkahi, memberi makan kepada keluarganya dengan perkara-perkara rohani, saudaraku. Dengan kata lain, seorang ayah itu harus berfungsi sebagai imam bagi keluarganya. Dan ini menarik sekali, saudaraku. Saat kita berbicara bahwa peran ayah sebagai imam, itu tugasnya sederhana, yaitu dia harus membawa keluarganya itu kepada Tuhan. Dia harus membawa keluarganya maksudnya seisi keluarganya itu kepada Tuhan. Itu tugas seorang imam. Itu penting sekali. Jadi kalau saudara adalah sebagai orang ayah, nah pada waktu saudara menyadari, tugas saya itu seorang imam, maka saudara harus mengerti, saudara harus bawa keluarga saudara itu kepada Tuhan. Nah, ini merupakan tugas seorang ayah, tugas penting seorang ayah. Saudaraku sekalian, seorang ayah itu dia harus lakukan hal yang sangat sederhana setiap hari, yaitu dia harus bisa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Seorang ayah itu harus mampu datang kepada Tuhan, dia mempersembahkan syukur kepada Tuhan, baik melalui doa maupun melalui persembahan syukur yang dia berikan kepada Tuhan. Mungkin bisa seminggu sekali, mungkin bisa sebulan sekali, saudaraku. Nah, ini penting sekali. Saudaraku sekalian, setiap ayah harus mengerti bahwa ketika dia bangun pagi, hal penting dia mesti datang ke Tuhan. Dan dia mesti bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan untuk apa? Untuk anak, untuk istri, untuk keberadaan mereka. Setiap hari seorang ayah punya tanggung jawab berkata, Tuhan thank you, Tuhan terima kasih. Untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya, untuk istri saya. Nah, ini perkara penting, saudaraku sekalian. Kenapa? Karena ketika seorang ayah itu mengerti mengucap syukur, maka itu artinya seorang ayah itu ngerti untuk percaya penuh kepada pimpinan Tuhan, untuk percaya kepada penyertaan Tuhan atas anak-anaknya, atas istrinya. Saudaraku sekalian, kita melihat bahwa ini adalah hal yang sederhana, tetapi di mata Tuhan ini adalah hal yang sangat penting. Sangat penting. Seorang ayah selalu mempersembahkan syukur, dan selalu datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih untuk anak-anak saya yang sehat. Tuhan terima kasih untuk anak-anak saya yang sekolah. Terima kasih untuk istri saya. Saudaraku sekalian, ini adalah sebuah pelayanan yang sederhana, yaitu berdoa bagi anak-anak, berdoa bagi istri. Nah, saudaraku sekalian, kita melihat bahwa
perkara-perkara yang indah itu seringkali terjadi ketika syukur itu dipersembahkan sebagai korban. Ya, Alkitab memberikan banyak kesaksian tentang bagaimana kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau kita renungkan kebaikan Tuhan, maka otomatis kita akan bersyukur. Saudaraku sekalian, ya ketika saudara melihat anak-anak saudara yang cantik-cantik, cakep-cakep gitu loh, manis-manis, pintar, lucu gitu loh, gemesin. Saudaraku sekalian, ya seberapa banyak daripada kita ingat, aduh Tuhan terima kasih loh untuk anak yang lucu. Tuhan terima kasih untuk anak pintar gitu loh. Tuhan terima kasih untuk anak yang sehat. Nah saudaraku sekalian, berapa banyak dari kita yang ketika melihat ini kita ingat bersyukur kepada Tuhan. Ya ketika kita melihat istri kita yang baik, yang bisa ngurus ya keluarga dengan baik, ya yang bisa mengasihi anak-anak, kita perlu bersyukur. Ya kalau kita punya istri yang bisa ya membantu mengurus anak. Kenapa? Karena ya kadang-kadang ada banyak istri yang tidak mengurus anak saudaraku. Ya, dia mengurus diri sendiri, ya habis itu ya anak-anak diserahkan kepada pembantu. Tapi kita bersyukur ya kalau saudara punya istri yang bisa mengurus anak. Oleh sebab itu penting sekali perlu berdoa. Ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, saudara perlu berdoa bagi anak-anak saudara, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Ya, nah selain peran ya seorang ayah itu ya mempersembahkan korban syukur, penting. Seorang ayah punya peran itu adalah menjadi perantara keselamatan bagi keluarganya. Saudaraku sekalian, ingat peristiwa 10 tula di Mesir. Setelah 9 tula dan sebelum tula ke-10, Tuhan kemudian memberi perintah kepada setiap ayah melalui Musa. Ya, jadi setiap ayah itu harus memilih domba atau kambing jantan yang terbaik. Lalu menyimpannya selama 14 hari. Dan pada hari ke-14, saudaraku sekalian, ayah itu harus menyembelih domba atau kambing yang ada. Ya, setelah dia sembelih, dia harus ambil darahnya lalu dioleskan ke 2 tiang pintu dan ambang atas pintu. Ya, dan setelah itu ya dia harus mengolah dagingnya, domba atau kambing. Setelah diolah maka mereka akan ya makan bersama dan itu adalah Paskah pertama. Paskah pertama. Dan mereka harus memakan daging ya domba atau kambing itu dengan sayur pahit dan roti tidak beragi. Nah saudaraku sekalian, itu ada di Keluaran pasal yang ke-12. Saudara bisa baca dari 1 sampai 14. Nah saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika Tuhan mulai menjalani tanah Mesir ya pada tula ke-10, yaitu di mana setiap anak sulung di Mesir itu akan Tuhan bunuh. Tapi ketika Tuhan melihat ada darah domba atau kambing di palang pintu, di alas ya atas di kedua tiang, maka Tuhan akan lewat. Saudaraku sekalian, perhatikan, ini menarik sekali ya, menarik sekali. Kenapa? Nah, sebagai ayah, peran sebagai imam itu bukan hanya sekedar saudara menaikkan syukur. Tapi saudara harus mengerti bahwa sebagai ayah saudara harus menjadi pengantara, ya perantara keselamatan dalam keluarga saudara. Artinya melalui saudara punya tanggung jawab melalui saudara, seisi keluarga saudara itu mendapat jaminan keselamatan yang pasti. Ya, artinya seorang ayah itu harus sungguh-sungguh memperhatikan keselamatan ya keluarganya. Ya, apakah benar ya saya punya anak sudah benar-benar dapat keselamatan, saya punya istri sudah benar-benar dapat keselamatan atau tidak. Jadi ini merupakan tanggung jawab seorang ayah ya. Jadi bukan saja sekadar cari uang, tapi seorang ayah punya tugas untuk memastikan dia punya keluarga itu benar-benar ya memperoleh keselamatan. Ya, nah selain itu saudaraku sekalian, selain perannya sebagai perantara keselamatan, ya dalam perannya sebagai imam, seorang ayah juga harus menjadi pendoa syafaat bagi anak-anaknya. Saudaraku sekalian, dalam Ayub pasal 1 ayat ke-5, kita belajar sesuatu. Dalam kitab Ayub pasal 1 ayat ke-5, firman Tuhan bilang begini, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka.
Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Perhatikan ya, Ayub dia punya anak punya kebiasaan. Ya, dia punya 10 anak, dia punya anak punya kebiasaan untuk ya kadang-kadang sebulan sekali ya mengadakan pesta atau seminggu sekali di rumah salah satu saudaranya. Perhatikan, setiap selesai pesta, keesokan harinya Ayub akan datang kepada Tuhan. Ya, perhatikan, khususnya setelah anak-anaknya mengadakan pesta, ya, itu Ayub akan berdoa lebih untuk mereka. Bahkan dengan mempersembahkan korban bakaran sejumlah anak-anak mereka. Ya, jadi kenapa dia harus mempersembahkan korban bakaran? Itu adalah korban penghapus dosa atau penebus dosa. Karena Ayub mungkin dalam waktu pesta anak-anaknya teledor, anak-anaknya gak sadar, ya mungkin mengutuki Tuhan, mungkin menghina Tuhan, gak sadar saudaraku, ya dia gak sadar jangan-jangan anak saya kok sombong gitu. Akhirnya Ayub membawa mereka kepada Tuhan dan meminta pengampunan Tuhan untuk anak-anak mereka. Jadi saudaraku sekalian perhatikan, Ayub selalu mendoakan anak-anaknya. Sebagai seorang ayah, dia selalu mendoakan anak-anaknya. Ya, dan dia mengawal, dia melindungi anak-anaknya dengan doanya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya dalam peran imam, saudara yang sebagai ayah, saudara harus menjadi pendoa syafaat bagi anak-anak dan bagi istri, bagi keluarga saudara. Itu penting sekali. Kenapa? Karena ya benteng yang terbaik dalam hidup keluarga kita itu adalah doa saudara. Itu benteng yang terbaik ya. Benteng yang sangat berkuasa itu adalah doa. Ketika saudara membentengi anak-anak saudara dengan doa, ketika saudara membentengi keluarga saudara dengan doa, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menghancurkan anak-anak saudara. Ya, masa depannya tidak bisa dihancurkan, keluarga saudara, pernikahan saudara nggak bisa dihancurkan. Kalau saudara membentenginya pakai doa saudaraku. Ya, jangan membentenginya pakai apa? Jangan membentenginya pakai ya duit melulu. Jangan membentenginya pakai hal-hal yang lain. Ya, semuanya sifatnya fana. Itu bisa hilang, bisa hancur, bisa rusak, bisa habis. Tapi ketika saudara membentengi keluarga saudara dengan doa, itu nggak akan habis. Dan itu kuasanya kekal saudara. Ya, jadi ingat saudara, sekali apabila saudara adalah seorang ayah, jangan lupa ya saudara menjadi pendoa bagi anak-anak, bagi ya keluarga saudara. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hari ini kalau saudara adalah seorang ayah, maka saudara mempunyai tanggung jawab yang besar. Ya, tanggung jawab saudara untuk menaikkan korban syukur, ya melalui doa atau melalui persembahan syukur, saudara harus menjadi perantara keselamatan, ya. Dan saudara harus menjadi pendoa syafaat bagi keluarga saudara. Ya. Nah selain itu ketika kita berbicara mengenai peran imam. Kita tahu bahwa peran imam adalah membawa keluarga kepada Tuhan. Maka saudara harus ya bisa memimpin ya ibadah kecil, persekutuan kecil ya. Atau saudara ingat peka. Peka itu adalah singkatan dari Persekutuan Keluarga Antioquia. Ya, jadi ketika saudara melakukan peka, lama-lama saudara akan jadi peka dengan Tuhan. Ya, jadi persekutuan keluarga itu penting. Ya, dulu seringkali kita ajarkan, ya setiap malam, mari, ya ayah bisa ajak istri, bisa ajak anak-anak. Ya anak-anak saudara masih kecil atau sudah besar, nggak apa-apa, ajak mereka. Ya adakan waktu, ya baca satu, ya nyanyi satu lagu, 2 lagu, baca satu pasal Alkitab. Lalu ayah, ya memberi penjelasan singkat padat, ya tentang ayat yang telah dibaca, habis itu sama-sama berdoa. Ya, nah itu tanggung jawab seorang ayah. Nah dengan kata lain, dengan peran imam, seorang ayah harus bisa membawa keluarganya untuk bersekutu selalu. Nah saya percaya ketika saudara punya peran imam ini maksimal,
di mana setiap malam ya ada persekutuan sederhana dalam keluarga saudara, maka saudara akan merasakan indahnya hidup sebagai keluarga. Saudara akan merasa bagaimana ya saudara melihat itu kasih setia Tuhan, itu kasih karunia Tuhan, itu berkat Tuhan akan mengalir dengan cara yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saudara. Ya, jadi perhatikan ini adalah peran kedua ya saudara sebagai seorang ayah. Nah, peran yang ketiga adalah nabi, peran nabi. Mari kita lihat kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat ke-18 sampai 21. Ya. Ulangan 11 ayat 18 sampai 21 firman Tuhan bilang begini, "Tetapi kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu dan dalam jiwamu." Perhatikan kata kamu. Ya, dalam bahasa Inggris mungkin pakai you aja, tetapi kalau kita melihat dalam bahasa Ibrani, ya dalam kamus bahasa Ibrani, kata ganti ketiga, ya itu untuk kata kamu ini adalah seorang laki-laki. Jadi kata gantinya bersifat laki-laki. Jadi di sini dikatakan bahwa kamu laki-laki harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi bagi saudara yang dulu pernah bareng sama kita ke Israel beberapa kali, kalau kita ke tembok ratapan, saudara akan menemukan bagaimana orang Yahudi suka kadang-kadang ada satu tali lalu ada kotak kecil, ya itu adalah melambangkan Taurat, itu kan diikat di dahi, dia ikat di belakang, lalu tangannya dia akan lilit tali, ya itu semua ya mereka lakukan berdasarkan ya Taurat, berdasarkan perjanjian lama, ya. Nah 19 kamu harus mengajarkannya, jadi kamu laki-laki, ayah harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Supaya apa? Panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Jadi saudaraku sekalian, peran ketiga seorang ayah, seorang laki-laki adalah nabi di dalam keluarga. Ya, jadi perhatikan, di dalam peran ini seorang ayah punya tugas yang signifikan. Ya, satu tugas yang nyata. Itu bahwa dia itu harus mulai melatih anak-anaknya sedini mungkin untuk belajar firman Tuhan. Dia harus mengajar anak-anaknya sedini mungkin, melatihnya untuk taat dan mengasihi Tuhan. Ya, ini penting saudaraku sekalian. Jadi di mana saja kita berada, ya tanggung jawab kita sebagai seorang ayah adalah kita harus selalu mengajar anak-anak, membicarakan firman Tuhan, membicarakan ya karya Tuhan, membicarakan hal-hal yang luar biasa yang berhubungan dengan Tuhan. Ya, nah seorang ayah itu harus mampu menunjukkan kepada anak-anak mereka bahwa mereka juga mengasihi Tuhan. Ya, dan seorang ayah itu harus bisa mengajar anaknya, melatih anaknya, memberitahu kepadanya bahwa Tuhan itu harus bisa mendapatkan tempat yang terutama dan pertama di dalam kehidupan mereka. Bahkan seorang ayah itu harus bisa mengajar anak-anaknya bahwa Tuhan Yesus itu harus menjadi pusat hidup mereka. Ini penting sekali dan ini tugas seorang ayah dalam perannya sebagai nabi di dalam keluarga, saudaraku sekalian, ya. Nah, untuk itu seorang ayah, ya saudara sekalian, saudara itu harus memperlengkapi diri saudara. Ya, mau gak mau harus memperlengkapi diri saudara dengan firman Tuhan dan ibadah ya semaksimal mungkin. Ya, kalau saudara tidak memperlengkapi diri saudara dengan firman Tuhan, ya dengan ibadah, saudara akan sulit sekali mengajar anak-anak saudara. Kalau saudara tidak baca firman Tuhan, apa yang saudara mau bicarakan? Kalau saudara nggak dengar firman Tuhan, apa yang saudara mau sampaikan kepada anak-anak saudara? Ya, jadi kalau saudara nggak ibadah, bagaimana saudara bisa mengajar anak-anak saudara itu beribadah? Ya, oleh sebab itu ini penting sekali. Jadi peran ya ayah sebagai seorang nabi ya itu punya tugas yang luar biasa. Dia harus mengajar anak-anaknya dalam perkara-perkara rohani. Nah, selain mengajar secara langsung,
Saudaraku sekalian, seorang ayah juga harus mengajar anak dan keluarganya itu melalui teladan. Dengan menjadi teladan dalam banyak hal. Saudara harus menjadi teladan dalam hal setia beribadah, mendengarkan dan membaca firman Tuhan dengan serius, kemudian memberi persembahan dengan benar, habis itu selalu siap bayar harga dalam melayani. Nah, ini adalah teladan-teladan yang saudara itu perlu tunjukkan, perlihatkan kepada anak-anak saudara, kepada istri saudara. Nah, ketika kita bicara dalam peran nabi, hal yang sangat penting yang harus ada di dalam hidup saudara dalam peran nabi ini adalah teladan saudara. Kenapa? Karena anak-anak kita itu belajar dari kita bukan hanya dari apa yang mereka dengar dari mulut kita, bukan. Tapi anak-anak kita belajar dengan melihat apa yang kita lakukan. Bagaimana kita berbuat, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindak. Anak-anak itu melihat saudaraku, dan otomatis mereka akan belajar. Apabila teladan, saudara sebagai seorang ayah itu baik dan benar, maka otomatis anak-anak saudara itu akan mendapatkan pembelajaran yang baik dan benar. Misalnya seperti ini. Saudaraku sekalian, kalau sebagai seorang ayah, saudara punya kebiasaan malas ke gereja. Saya katakan nanti anak-anak saudara, waktu mereka sudah gede, mereka juga akan malas ke gereja. Malas ke gereja. Kalau saudara sebagai seorang ayah, saudara jarang berdoa, saudara jarang baca Alkitab. Nanti anak-anak saudara juga akan jarang doa, jarang baca Alkitab saudaraku. Sama kalau saudara seorang ayah, saudara seorang perokok. Nanti anak-anak saudara gede dia akan jadi perokok. Kalau saudara punya kebiasaan bicara sama istri, bicara sama anak-anak, itu ngomongnya itu suka bentak-bentak. Suka bentak-bentak. Nanti anak-anak saudara juga akan demikian. Dia bicara dengan orang juga suka bentak-bentak. Bahkan dia bicara dengan saudara nanti juga bisa bentak-bentak saudaraku. Kenapa? Karena anak-anak belajar dari kita. Kalau ayah saudara itu, kalau saudara sebagai ayah suka cakap kotor. Anak-anak saudara sering dengar saudara itu suka cakap kotor. Sebagai anak saudara nanti kalau udah gede juga demikian, suka cakap kotor. Nah, saudaraku sekalian, ini penting sekali. Sangat penting seorang ayah itu memiliki teladan yang baik, positif dan rohani. Karena dengan demikian, kalau teladannya itu baik, positif dan rohani, maka anak-anaknya itu bisa belajar sesuatu yang baik, sesuatu yang positif dan sesuatu yang rohani. Sehingga ketika anak saudara itu besar, maka dia akan menjadi kesaksian. Ia akan mengharumkan nama Tuhan Yesus dan nama keluarga saudaraku. Pasti akan mengharumkan nama keluarga. Kenapa? Seringkali demikian. Ketika mungkin saudara punya pengalaman atau saudara dengar cerita. Kalau saudara lihat seorang anak kurang ajar banget. Seringkali gini, aduh siapa itu orang tuanya ya? Kan seringkali kan begitu. Kalau saudara ngelihat satu anak aduh kayaknya keki banget tuh. Pokoknya ini anak kok gak bener banget. Jahat banget. Seringkali kita bilang, tuh orang tuanya siapa ya? Gimana caranya ini orang tuanya ngajar gitu loh. Nah saudaraku sekalian, perhatikan efeknya itu selalu ada. Dan ini sudah menjadi satu hukum di masyarakat. Begitu anaknya gak benar, yang disalahkan banyak orang tuanya. Kalau anaknya gak benar, walaupun belum tentu itu salah orang tuanya, tapi sasarannya selalu tuh gimana ya bapak maknya tuh ngajarnya ya. Kan selalu ke sana. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari sebagai orang tua khususnya ayah. Ketika peran saudara itu adalah nabi, maka penting sekali saudara punya teladan yang baik. Nah saudaraku sekalian, selain menjadi teladan dalam peran nabi, seorang ayah itu harus bisa menetapkan batasan-batasan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya saudaraku sekalian, apa yang boleh, apa yang tidak boleh menurut firman Tuhan, itu saudara sebagai seorang ayah, saudara itu harus tetapkan batasannya. Misalnya saudara bilang begini, oke ingat ya anak-anak,
pokoknya nggak boleh menyembah berhala, nggak boleh tuh percaya takyul, ya nggak boleh percaya ya soal perbintangan, ya nggak boleh percaya sio dan lain sebagainya. Nah, sebagai bapak, ya dalam peran nabi, saudara mesti buat batasan seperti ini. Ingat ya, nggak boleh nyembah berhala. Nah, jadi anaknya tahu, anaknya ngerti, ya bahwa saya itu nggak boleh nyembah berhala, saya nggak boleh percaya sio, ya saya nggak boleh ya percaya hal-hal sifatnya takyul, ya. Nah, itu penting. Atau seorang ayah berkata pada anak, ingat ya nggak boleh berzina, nggak boleh selingkuh, ya, nggak boleh memfitnah, nggak boleh mencuri, nggak boleh berbohong, nggak boleh iri hati. Ya, nah saudaraku sekalian, itu batasan-batasan yang seorang ayah dalam peran nabi, dia mesti tetapkan batasannya kepada keluarganya, dia mesti bicarakan sama anak-anaknya. Ya, nah itu penting sekali, saudara. Ya, kita tidak bisa ya berkata nggak apa-apa, nggak bisa. Ya, jadi saudaraku sekalian, ini hal yang harus kita mengerti. Ya, kita harus mengerti. Jadi saudaraku sekalian, ketika saudara ya sampai di peran ini, ya sampai di peran ini, saudaraku sekalian, ya peran nabi, maka perhatikan. Saudara harus membawa keluarga saudara ini kepada ya Tuhan. Membawa Tuhan kepada keluarga, Jadi perhatikan, kalau imam, saudara membawa keluarga kepada Tuhan. Tapi kalau peran saudara sebagai nabi, saudara membawa Tuhan kepada keluarga. Jadi saudara harus ya menempatkan ya dasar-dasar kebenaran firman Tuhan itu di dalam keluarga. Jadi aturan-aturan keluarga, peraturan-peraturan keluarga itu harus berdasarkan firman Tuhan. Dan ini adalah hal yang sangat penting, ya. Nah, kita lihat peran yang keempat, saudaraku. Peran seorang ayah yang keempat adalah raja. Ayub 29 ayat 25. Firman Tuhan bilang begini. Aku menentukan jalan mereka dan duduk sebagai pemimpin. Aku bersemayam seperti raja di tengah-tengah rakyat, seperti seorang penghibur mereka yang berkabung. Perhatikan saudaraku sekalian, ya. Dengan peran raja, seorang ayah itu berkewajiban untuk menentukan ya dan membuat peraturan-peraturan dasar di dalam rumah tangganya, saudaraku. Misalnya, jam berapa ya semua harus kumpul untuk makan malam. Untuk anak yang masih kecil, jam berapa dia mesti tidur? Ya. Lalu untuk anak yang sudah remaja muda, kalau mau keluar sama teman-teman boleh. Ingat sebelum jam 10 udah mesti balik, mesti tiba di rumah. Ya. Jadi atau contohnya untuk anak-anaknya film apa yang boleh ditonton. Ya, games apa dia boleh main dan mainnya berapa lama satu hari. Nah, itu semua ya harus ya ditetapkan oleh seorang ayah, ya. Kenapa? Ketika berbicara peran ayah sebagai raja, itu selalu berhubungan dengan masalah disiplin, saudara. Itu selalu berbicara tentang disiplin. Maksudnya, seorang ayah itu harus bisa mengatur keluarganya dengan disiplin yang benar. Ya, harus. Itu tanggung jawab seorang ayah sebenarnya. Dalam perannya sebagai seorang raja, saudaraku sekalian, seorang ayah itu tidak boleh melakukan pembiaran. Ya, nggak boleh melakukan pembiaran. Kenapa? Ya, pembiaran itu adalah ya nggak apa-apa dibiarin gitu. Pembiaran itu akan merusak mental anak, itu akan merusak kebiasaan anak, saudaraku. Kenapa? Karena segala sesuatu dibiarin. Ya, misalnya, ya seorang ayah dengan peran raja dia mesti disiplin benar, ya nggak boleh pembiaran. Ya contohnya ketika melihat anaknya yang masih kecil itu lihat gambar porno atau film porno, maka sang ayah itu harus menegur, memarahi anaknya itu dan memberikan peringatan sangat keras bahwa mereka itu sama sekali tidak boleh melakukan itu. Kenapa? Karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, nah anaknya mesti ngerti. Dikasih pengertian, dimarahin dengan keras. Ingat ya, kalau lu lakukan itu, lu gak benar di mata Tuhan, gak berkenan, gak boleh. Jadi gak bisa dibiarin. Ya, anak tiba-tiba ketemu anaknya masih kecil, lihat foto porno, gambar porno, lihat film porno. Kita gak bisa, gak apa-apa. Itu
untuk dia belajar aja. Saudaraku sekalian, kalau dibiarkan dibilang belajar, itu bukan belajar, tapi itu akan buat anak kecanduan. Itu akan membuat anak sedari muda hidupnya sudah najis dan cemar di mata Tuhan. Kalau sudah najis dan cemar, bagaimana dia bisa diberkati Tuhan? Ya. Oleh sebab itu, sebagai seorang ayah dalam peran sebagai raja, dia mesti benar-benar keras. Ya. Ketika melihat anaknya itu mencuri uang di rumah, seorang ayah itu harus memarahi anaknya dan memberikan peringatan keras bahwa itu adalah perbuatan dosa. Dia nggak boleh lakukan. Ya, kalau mendapati anaknya itu berbohong kepada orang tuanya, maka sang ayah harus memarahi anaknya, ya, dan memberi peringatan keras dan mesti kasih tahu tuh anak bahwa ini salah di mata Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, kalau ya saudara sebagai seorang ayah menemukan anak saudara melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, saudara mesti benar-benar tegas. Dimarahi, diajar, dikasih peringatan. Nggak bisa dibiarin saudaraku sekalian. Ya. Nah, tapi kenyataan memberitahukan seringkali penegakan disiplin itu seringkali dilakukan oleh seorang ibu saudaraku. Bukan ibunya overlapping saudaraku, ya, tetapi seringkali, maksudnya bukan ibu overlapping ngambil bagian ayah, tapi seringkali karena seorang ayah tidak melakukannya, maka ibu yang harus melakukannya. Ya, nah saudaraku sekalian, bahkan mungkin kadang-kadang ada statement seperti yang kita dengar, ya, mungkin seorang suami bisa berkata, ya, doh, kan istri yang punya tanggung jawab urus anak dan didik anak, ya. Itu tanggung jawab untuk ngurus anak sama rumah. Sedangkan ya saya punya tanggung jawab kan cari uang untuk keluarga. Perhatikan kadang-kadang ada statement seperti ini. Ya. Atau kadang-kadang para ayah, para laki, para suami punya paradigma seperti ini. Dah tanggung jawab saya kan cari uang. Yang urus anak, urus rumah kan istri. Saudaraku sekalian perhatikan. Ini sebuah pemikiran yang salah. Ya. Ditinjau dari peran seorang ayah Kristen. Maka seorang ayah itu punya kewajiban untuk mengajar dan mendidik anaknya dalam kebenaran. Tidak heran saudaraku sekalian, kalau urusan mendisiplin anak, ngajar, didik anak itu adalah dilakukan oleh para ibu. Ya seringkali kita mendapati bahwa ibu itu mendapatkan tempat khusus di hati anak. Saya membaca satu artikel yang menarik. Chuck Colson. Ya, dia seorang pelayan yang terpanggil untuk melayani para narapidana di penjara. Dan dia berkata demikian, bahwa setiap peringatan hari ayah dan ibu, dia selalu memberikan kartu ucapan, menawarkan kartu ucapan kepada para narapidana untuk mengirim kartu ucapannya kepada orang tuanya. Dan dia berkata, dari dulu sampai sekarang selalu permintaan kartu ucapan untuk Mother's Day, hari ibu, selalu lebih banyak. Bahkan dia berkata, waktu dia pelayanan di gereja, sebuah penjara di California, pada Mother's Day, itu bahkan dia harus mengeluarkan 1,000 lebih kartu ucapan untuk para narapidana mengirimkan ucapan Happy Mother's Day. Tetapi pada hari Father's Day di penjara yang sama hanya 6 narapidana yang minta kartu ucapan selamat sama dia. Bayangkan. Mother's Day itu penjara, ya narapidana minta 1,000 lebih kartu ucapan. Father's Day penjara yang sama hanya 6 yang minta kartu ucapan Father's Day. Bayangkan saudaraku, kenapa bisa demikian? Mengapa bukan para ayah ya yang berjuang ya untuk keluarga itu mendapat kartu ucapan lebih banyak? Masalahnya di mana? Apakah karena ya banyak daripada kita tidak menjadi ayah sebagaimana mestinya? Atau banyak yang mungkin tidak punya waktu menjadi ayah yang sesungguhnya? Atau karena masalah prioritas yang berbeda? Ya, prioritas seorang ayah yang berbeda. Sehingga urutan prioritasnya salah. Banyak sekali ayah menempatkan usaha pekerjaan bisnis itu yang pertama, keluarga yang kedua. Itu adalah penempatan prioritas yang salah. Kenapa salah?
Saudaraku sekalian, kalau saudara tidak menempatkan keluarga dan anak di tempat yang pertama, kalau saudara tidak ngajar, tidak didik anak saudara, tidak bentuk anak saudara dengan baik, semua yang saudara cari, saudara punya usaha, saudara punya bisnis, saudara punya kekayaan, punya harta, itu toh suatu hari diwariskan kepada anak. Kalau anak saudara tidak bentuk, tidak didik dengan baik, apapun yang saudara wariskan, itu tidak akan bisa dikelola dengan baik, dipakai, digunakan dengan benar, dan itu akan habis. Jadi jerih payah saudara ujung-ujungnya sia-sia. Oleh sebab itu jangan salah prioritas. Ketika saudara menempatkan bahwa keluarga anak-anak di tempat yang pertama dan utama, ya itu hal yang sangat benar. Karena ketika anak-anak saudara terdidik dengan baik, terdidik dengan benar, ya apapun yang saudara berikan, saudara wariskan, itu bisa dipakai dengan baik dan benar. Oleh sebab itu mari, ya kalau Anda adalah sebagai seorang ayah, mari coba belajar untuk menetapkan susunan urutan prioritas dengan benar, ya. Dan kalau memang selama ini, ya kenyataan memberitahukan kenapa ibu-ibu selalu mendapatkan tempat khusus di hati anak, maka salah satu terbaik saudara mengoreksi, ya bukan anak-anak Anda, tapi saudara harus mengoreksi contoh hidup yang saudara berikan kepada mereka. Saudaraku sekalian, para ayah punya tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak di dalam Tuhan dengan disiplin yang benar. Jadi kalau peran saudara itu sebagai seorang raja, saudara perlu mengerti, saudara itu harus membesarkan anak dalam Tuhan dengan disiplin yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi ingat jangan bergantung pada guru sekolah minggu aja, saudaraku sekalian, untuk mengajar anak untuk bertumbuh ya di dalam satu hidup yang benar dan baik di mata Tuhan. Saudara sebagai seorang ayah, saudara punya tanggung jawab yang sama. Ya, saudara punya peran untuk menuntun anak-anak saudara untuk bertumbuh ya dan berjalan dalam kebenaran. Saudaraku sekalian, mari. Selain itu, sebagai seorang ayah dengan peran raja, saudara harus menunjukkan kepada anak-anak saudara bahwa mereka bisa mengandalkan saudara. Ya, perhatikan, ketika ada masalah yang terjadi, ya, ada masalah yang dihadapi oleh seorang anak. Saudaraku sekalian, itu seorang anak akan lari ke ibu atau lari ke bapak. Itu pengalaman saudara. Ya, itu pengalaman saudara. Perhatikan, sebagai seorang ayah, saudara harus memperlihatkan kepada anak saudara bahwa mereka bisa mengandalkan saudara. Itu adalah hal yang sangat penting. Ya, itu adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Dalam peran sebagai raja, anak-anak perlu tahu mereka mesti bisa mengandalkan saudara sebagai ayahnya. Saudaraku sekalian, ada sebuah cerita. Seorang ayah membawa anaknya main di pantai. Lalu anaknya membuat sebuah kotak dari pasir. Habis itu begitu dia buat, ada orang iseng. Ya, lalu ambil satu batu yang agak besar. Itu anak umur 2-3 tahun habis buat, ada orang ambil batu agak besar, dia taruh dalam kotak pasir tersebut yang dibuat anaknya. Wah, anaknya bingung gitu loh. Wah, itu batu cukup besar. Dia coba gulingkan nggak bisa. Habis itu dia coba duduk, dia pakai kaki, dia coba tendang-tendang tuh batu, geser nggak bisa. Ya, dia pakai berbagai cara, nggak bisa. Ya, sampai bapaknya lihat dari jauh, lalu bapaknya datang gitu, nyamperin tuh anak. Lalu bapaknya tanya, kenapa? Dia berkata, ini batu mau dikeluarin. Nggak tahu siapa yang taruh batunya di sini. Lalu bapaknya bilang, lu sudah pakai semua cara. Udah, aku udah pakai semua cara. Tapi batunya tetap nggak mau keluar. Lalu bapaknya berkata, kamu belum pakai semua cara. Bapaknya angkat itu batu, taruh. Lalu anaknya berkata, sudah pakai semua cara. Bapaknya enggak. Kamu tidak datang kepada papa. Kamu tidak minta tolong kepada papa. Bapaknya bilang begitu. Saudaraku sekalian, sederhana. Itu cerita memberitahukan kepada kita dengan sangat sederhana, simple. Berapa banyak kita yang menjadi ayah, itu menunjukkan kepada anak kita bahwa anak kita itu bisa mengandalkan kita. Itu penting saudaraku. Ya. Jadi kalau saudara sebagai ayah
Dan peran saudara sebagai raja, saudara mesti pastikan, make sure. Lu punya anak itu benar-benar bisa mengandalkan saudara. Ya, saudara mesti benar-benar pastikan anak saya itu pasti bisa ngandalin saya. Dia punya masalah apapun, ketika dia datang kepada saya, masalahnya selesai, masalah beres. Nah itu penting. Amin saudaraku. Ya, jadi perhatikan seorang ayah. Kita tahu ya hidup seorang ayah itu tidak mudah. Ya, dia punya tanggung jawab yang kadang-kadang anaknya nggak ngerti, istri nggak ngerti. Ya, mungkin ada banyak hal yang seorang ayah itu tidak bisa ungkapkan, tidak bisa katakan. Tapi, saudaraku sekalian, seorang ayah tetap seorang yang sangat luar biasa. Dan hari ini, dalam kita memperingati Father's Day, di mana kita memberi penghormatan khusus kepada mereka yang telah jadi ayah atau bakal ayah atau calon ayah, saudaraku sekalian, saya rindu saudara belajar. Belajar bahwa saudara itu punya peran. Ya, kalau saudara ngerti peran saudara, hidup saudara jadi mudah. Ya, saudara akan ngerti bagaimana menjalani hidup saudara sebagai seorang ayah. Kalau saudara tidak mengerti peran saudara, saudara akan jadi ayah-ayahan gitu. Ya, apa yang bisa lakukanlah. Ya nge-flow aja jadi ayah. Enggak. Tapi kalau saudara ngerti peran saudara sebagai ayah itu apa, maka saudara ketika saudara tinggal fokus ya, patokannya seperti itu saudara jalani, maka tidak sulit menjadi seorang ayah. Tapi kalau saudara tidak ngerti, ya kagak ngerti saudara punya peran, sulit jadi ayah. Saudara merasa jadi ayah itu susah, bingung. Tapi kalau udah ngerti perannya, menjadi ayah itu mudah. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekalian, dengarkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, karena itu adalah pembelajaran yang terbaik. Mari setiap ayah, sungguh-sungguh jalani peran saudara, sebagai seorang suami, sebagai seorang tua. Jalani peran saudara sebagai seorang imam, yang membawa seisi keluarga saudara kepada Tuhan, dan jalan peran sebagai seorang nabi yang membawa Tuhan kepada keluarga saudara. Dan jalanin peran saudara sebagai seorang raja yang menegakkan disiplin yang berdasarkan firman Tuhan dan ya menjadi andalan bagi keluarga. Mari, saya rindu setiap ayah bertekad untuk sungguh-sungguh belajar hidup dalam peran-peran ini. Mungkin saudara tidak pernah mendengar akan peran ini dalam kehidupan saudara. Tapi firman Tuhan berkata, setiap kita yang mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi kalau hari ini saudara mendengar bahwa sebagai seorang ayah saudara punya peran seperti ini, mari mulai belajar, mulai aplikasikan. Karena tidak ada kata telat, tidak ada kata terlambat ketika kita memulai sesuatu dan kita belajar sesuatu. Saya rindu setiap Anda yang jadi ayah atau calon ayah, mari bertekad untuk belajar, untuk menghidupi peran-peran ini dalam kehidupanmu. Saya percaya hidupmu akan menjadi berkat. Tuhan Bapa berdoa menyerahkan firman-Mu. Engkau memberkati firman-Mu. Engkau menyempurnakan firman-Mu dalam hidup dan diri setiap anak-anak-Mu yang mendengarnya, menerimanya dalam kehidupan mereka. Berkati supaya setiap ayah itu benar-benar bisa berjalan dalam peran mereka di dalam Engkau Tuhan. Sehingga keluarga mereka akan menjadi keluarga yang sungguh berbeda. Keluarga yang bahagia, harmonis, keluarga yang baik, keluarga yang punya kesaksian dan teladan yang luar biasa. Terima kasih Bapak berdasarkan firman-Mu, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan Hamba berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin.